Oke, rekan-rekan, mari kita mulai. Ini kelihatannya paling siap Dimas ya, sudah bergaya. Rekan-rekan, sore hari ini kita akan berbicara tentang 3 metode tafsir sekaligus dengan konsentrasi pada metode ekologis dan liberasi ya. Nah, kita tidak ingin meninggalkan metode feminis, maka saya mengajukan sebuah pendekatan yang memeluk 3 pendekatan sekaligus ya, 3 metode tafsir sekaligus, karena kadang-kadang hanya dengan menggunakan 3 cara baca kitab suci ini bersama-sama ya, cara baca kita akan menjadi lebih powerful. Maka mari kita awali dengan Lukas bab 8 ayat 40 sampai 56. Kita mulai dengan Imelda, dibaca 2 ayat ya, Imelda. Lalu lanjut Teresia, lanjut Gracia, lanjut Rengga, lanjut Francisca, lanjut Emi, dan seterusnya ya. Ada Emi, ada Sarjono, ada Mariani, Tria Mustika, pokoknya yang sudah ada di ruang ini ya. Orang tuanya Dimas mau ikut kuliah? Boleh ya, tidak perlu bayar SKS. Yuk, Imelda. Yesus membangkitkan anak Jairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Jairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil bersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Lanjut, Teresia. Jadi saya nggak dengar, Romo Lukas berapa? Ya, kita rewind ya, teman-teman ya. Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Sekarang yang 41, Romo. 42, Mbak. Ya, maaf Romo, nggak kedengeran tadi. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati, dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Yuk, Gracia. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Oke, Maria Scholastica. Ya, baru masuk. Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Saya baru mau ambil Alkitab. Ya, silakan diambil dulu. Yuk, Norbertin. Nap itu. Yang 44, Romo. Ya, Lukas 8 ayat 46. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya,
dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Yuk, Maka Tria Mustika. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Lanjut. Oh iya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Oke, Sister Dominic. Sister Dominic. Sister Dominic. Tetapi Yesus mendengar, ya, tetapi Yesus Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. 51, Sister. Halo Romo, apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Seperti robot, Suster. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Oke, lanjut. Maria Scholastica. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Francisca. Okta. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Lanjut. Francisca, Okta, lanjut. Ayat terakhir. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Demikian. Oke, rekan-rekan, sebuah tafsir feminis, ekologis, dan juga liberatif, itu kita memiliki kepekaan ekstra ya terhadap sebuah teks yang barangkali sudah ada buku tafsirnya, tetapi kita akan melihat itu secara lebih jeli. Maka silahkan kalian menemukan kata-kata penting apa yang ada dalam teks yang baru saja kalian baca. Dan saya ingin mengecek apakah kalian punya perspektif ekologis, punya perspektif feminis, atau punya perspektif liberatif. Ya, silahkan dilihat-lihat dulu. Dan kalian fokus saja pada satu poin ya. Tidak perlu semua poin kalian garis bawahi ya. Nanti teman kalian nggak kebagian ya. Kita akan mulai dengan Monica. Suster. Ya, Romo. Ya, apa yang menarik Suster dari perikop yang baru saja kita baca bareng? Baik, Romo, yang menarik untuk saya itu ayat 43, Romo. Yang menarik itu adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Oke, mengapa ayat itu menarik untuk Suster?
Kalau bagi saya secara pribadi, Romo, ini menarik karena yang mengalami menderita pendarahan itu kan ya perempuan dan ini benar-benar menunjukkan sifat seorang perempuan gitu, Romo. Apa itu sifat seorang perempuan, Suster? Bagian dari perempuan. Bagian dari perempuan, sifat perempuan, apalagi? Ciri-ciri perempuan gitu, Romo. Ciri-ciri perempuan, apalagi, Suster? Itu aja, Romo. 3 hal itu beda semua ya. Yuk, apalagi, Suster? Yang ayat 52, Romo. Enggak, ayat itu saja, Suster, yang sudah Suster sebut. Bicara satu hal saja. Iya, kalau menurut saya secara pribadi, Romo, yang menarik dari ayat ini adalah bahwa ini sungguh menunjukkan ciri-ciri seorang perempuan yang mengalami penderitaan, pendarahan. Dan di sini dikisahkan dia belum ada yang bisa menyembuhkan karena belum bertemu dengan Yesus. Oke, ada beberapa penyakit yang terkait dengan tubuh perempuan ya. Salah satunya adalah sakit pendarahan. Meskipun saya bisa mengalami pendarahan, tetapi tidak bisa dikatakan Romo adalah sakit pendarahan ya. Karena penyakit pendarahan itu melekat pada tubuh perempuan ya, teman-teman. Dan itu nanti kita akan melihat ya bahwa Lukas itu punya perhatian pada perempuan, pada tubuh perempuan. Lalu poin yang penting lagi dari ayat ini apa, Suster? Selain bahwa beberapa penyakit itu lebih terkait dengan tubuh perempuan, yang kedua? Disembuhkan, Romo. Oke, disembuhkan. Selain disembuhkan? Sebelum disembuhkan? Apa ya? Bahwa penderitaan itu punya apa ya, Romo? Penderitaan itu punya Saya masih bingung, Romo. Belum menemukan, Romo. Penderitaan itu punya kualitas ya. Dan dalam perikop ini kualitas itu ditunjukkan oleh durasi sakit dan ketidaksembuhan perempuan itu dari sakitnya ya. Mungkin di kuliah kitab suci ini kalian sakit kepala, tetapi setelah kuliahnya selesai ya sakit kepalanya langsung hilang ya. Karena memang sumber penyakitnya ada di mata kuliah ini ya. Nah, itu sebenarnya penyakitnya tidak terlalu punya kualitas, Suster ya. Kecuali setelah mata kuliah ini, Suster masuk mata kuliah desain lain ya, dan tambah sakit kepala ya. Nah, itu sebenarnya sakitnya tidak terlalu punya kualitas ya. Sementara perempuan dalam kitab suci ini penderitaannya itu berat karena kualitas penyakitnya ya. Yaitu dia mengalami pendarahan dan tidak hanya beberapa menit atau beberapa jam, tetapi 12 tahun ya. Dan nanti akan terhubung ya. Itu semacam dalam masyarakat Yahudi, usia 12 itu adalah usia yang krusial, teman-teman ya. Karena itulah saat di mana orang beranjak dewasa ya, secara tidak hanya secara usia tetapi juga secara keagamaan. Dan pada masyarakat waktu itu isu kesehatan itu menjadi isu yang besar. Jadi ada banyak anak yang tidak bisa melewati usia 12 tahun. Maka mengapa usia 12 itu diberi tekanan ya, baik pada perempuan yang mengalami sakit pendarahan
maupun pada anak yang berusia 12 tahun. Oke, terima kasih Suster Avanti Sidok sebelum tidur ya. Yuk, Suster Avanti Sidok. Bagian mana yang penting dari perikop ini, Suster? Oke, karena yuk, Suster. Susternya malah menghilang ya. Ya sudah ya. Emi Girsang. Perikop mana yang menarik buat kamu, Emi? Ya, Romo. Ya. Perikop dari ayat mana? Yang menarik Romo. bagi saya. Aduh, minta maaf. Oke, tidak ada maaf bagimu, Suster ya. Yuk, Mbak Emi. Yang ayat 50, Romo. Oke, ayat 50. Mengapa ayat 50, Mbak Emi? Kan di sini katanya, tetapi Yesus mendengarkannya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Oke. Nah, menurut saya ini menarik karena kita kan pengikut Yesus ya, Romo ya. Iya, saya tahu. Jadi, Mbak Emi. Saya bahkan Jadi tidak hanya menurut saya- pengikut Yesus ya, saya Yesuit ya. menurut saya ayat ini bilang kalau seberat apapun masalah kita, kalau kita ngerasa nggak ada yang ngerti gitu, pasti Yesus ngerti gitu, Romo. Itu aja sih. Oke ya, saya kira Emi mau bilang ya bahwa ada divine intervention ya, ada intervensi ilahi. Karena dalam diri perempuan yang sakit pendarahan, bahkan mereka yang secara profesional dalam bidang kesehatan pun sudah angkat tangan ya, sehingga penyakit perempuan itu hanya mungkin disembuhkan oleh seseorang yang memiliki kuasa ilahi ya. Dan juga nanti ke anak tadi ya, iman itu menjadi penting ya. Nanti kalau kita membaca perikop-perikop lain juga dalam Injil yang lain, Yesus seringkali dikatakan bahwa dia tidak bisa membuat banyak mukjizat karena tidak ada iman dalam diri para pendengarnya ya. Jadi iman itu punya tempat yang penting ya, seperti juga intervensi ilahi ya. Dan ini mungkin nanti juga bisa menjadi tema ya, bahwa intervensi ilahi itu seringkali gagal atau tidak terlaksana karena ketiadaan iman ya. Oke, terima kasih Mbak Emi. Oke, sekarang Yohanes Sarjono. Silakan. Poin apa yang penting, Yohanes? Sore Romo. Sore. Poin yang penting menurut saya beberapa kali dikatakan ada kata menjamah. Oke, menjamah ya. Mengapa kata ini penting, Mas Sarjono? Karena di sini saya lihat bahwa menggambarkan bahwa si perempuan itu berusaha menjamah Yesus. Lalu saya lihat bahwa dengan menjamah itu kuasa Yesus keluar dari dirinya, dari diri Yesus. Terus? Menurut saya kata dengan menjamah ini sepertinya unik, Romo. Oke ya, rekan-rekan, kata menjamah penting karena justru seringkali dalam hubungan dengan orang sakit kita harus menjaga jarak ya, kita harus prokes ya dalam bahasa sekarang. Sementara dalam kitab suci Yesus dengan menjamah itu dia tidak tertular ya penyakitnya ya,
dari orang yang dia jamah ya. Maka sebenarnya nanti akan ada tema ya, yaitu seringkali mereka yang sakit ini adalah kelompok yang mengalami eksklusi ya dalam masyarakat ya. Karena mereka harus dipinggirkan, ditepikan agar mereka tidak memaparkan ya penyakit ya, apalagi yang dipandang menular pada waktu itu ya. Oke, rekan-rekan, laptop saya ternyata hang ya, mungkin terlalu berat mendengarkan kalian sore hari ini ya. Jadi silahkan kalian stay di situ kira-kira 5 menit, saya akan kembali ya. Saya harus restart laptop saya ya. Oke, semoga kalian punya kesabaran untuk menunggu saya.